Nah, sekarang kita bakal praktek dibantu sama Mas Mas. Ini kan mobil pintar, bisa Iya. parkir sendiri. Gimana Mas caranya, Mas? Oke, untuk cara parkirnya nanti Om Teguh jalan dulu sebentar ke D. Oke, kita jalan dulu. Jalan dulu Oke. sebentar ke D. Hmm. Nanti habis itu direm, Oke. baru persnelingnya dipindahkan ke R Om. Ini di D atau P dulu? Ini langsung ke R dulu aja Om, nanti dia nggak detect. Ke R. Nah, ini Om Teguh bisa Oke. langsung pilih nih di mana yang Oke. pengen. Bebas nih? Bisa, bisa. Bebas. Saya pilih yang sebelah sini deh. Ini aja. Contoh ya. Ini agak jauh ya. Ya. Tapi coba. Ini udah terus. Langsung mulai parkir otomatis. Mulai parkir otomatis. Oke, dilepas aja Om. Remnya lepas. Lepas aja Aman semuanya. ini? Aman dong. Oke. Kita pastikan aman. Kenceng lagi Mas. Ini aman Mas. Aman, aman. Oke, nih kaki gue dong guys. Oke. Mas. Serem nih. Dia ngedetect langsung enggak. on parkingnya. Nggak bakal nabrak. Nggak bakal nabrak. Oke. Oh, dia masih maju lagi. Iya, ngelurusin. Lurusin. Nanti kita buktiin ya di luar tuh presisnya apa enggak. Ini nih nggak saya cut nanti. Kita nggak cut. Oke. Terus. Pokoknya ini Oke. sampai lurus banget, rapi, baru dia bisa mundur. Nanti ada tulisan parking is complete, selesai. Oke. Mundur. Ini event kalau ada mobil juga bisa? Iya, dia kalau misalnya ada mobil di depan atau sekitarnya, dia otomatis berhenti. Baru Oke. ketika mobilnya udah lewat, dia bisa lanjut lagi. Oke, sebentar. Gitu. 95 berhenti, tuas transmisi langsung ke P. Otomatis P. Ini nggak cut ya, nggak cut. Kita coba cek keluar nih Mas, kita buktiin pembuktian nih. Saya bukain Dan, sebentar Dan. Nah, tuh kita buktiin garisnya presisi apa enggak. Oh iya, presisi nih, presisi tamak depan sini Dan. Kita lihat sebelah sininya, wih presisi, mantep banget ya Mas ya. Terus bisa dioperasiin dari handphone juga ya. Handphone juga bisa juga. Oke. Yes, menarik banget kan fiturnya. Jadi mobil ini cocok buat teman-teman yang misalkan khawatir. Mobil ini kan terlihat gede banget kan. Tapi sebenarnya mobil ini cukup canggih. Tadi bisa parkir sendiri, bahkan bisa parkir dari aplikasi juga. Ini adalah Xpeng X9 yang Pro, bukan yang Pro Plus. Kalau yang Pro Plus itu harganya lebih mahal sekitar 40 juta, beda sedikit. Videonya nanti kalau sudah ada gue taruh di atas juga gitu loh. Mobil ini dijual sekitar 1.169 juta ya. Dan gue dipinjemin mobilnya sama Xpeng yang ada di Cubic BSD. Nanti teman-teman bisa ngobrol lebih lanjut, bisa sama marketingnya sama Mas Rauf. Nanti nomor handphone saya taruh di layar, kalau nggak di pin, komen aja. Nah, ini remote-nya seperti ini. Tuh, warnanya hitam dan silver, ada logo X, lock, unlock. Terus ini buat buka pintu, caranya adalah pencet 2 kali, cepet, tek, tek, dia nanti akan kebuka. Ini yang sebelah kirinya, tapi buat nutup lagi gini juga. Tek, tek, dia nanti akan otomatis langsung nutup. Nah, yang ini buat buka lubang chargernya, pencet 2 kali, tek tek, dia langsung ngebuka. Sorry, saya kurang cepet ya. Jadi posisinya tek tek, dia kebuka. Tentunya sudah support fast charging. Menariknya tau nggak Pak? 10-80% cuma butuh waktu 20 menit doang. Pencet lagi dia akan nutup. Nah, ini buat bagasinya. Tuh, dia tentunya sudah electric power back door. Halo Bapak Ibu, saya Rauf dari brand konsultan Xpeng Cubic BSD yang bertepatan di Jalan Raya BSD Utama, Lekong Gudang, Kecamatan Pagedangan. Untuk Bapak Ibu yang mau tanya-tanya seputar luxury MPV Xpeng X9, di belakang saya ada Xpeng X9 Pro dengan harga 1M169 dan juga tipe yang atasnya di Pro Plus 1M209. Atau kalau kalian cari yang SUV, kita juga punya Xpeng G6 Pro dengan harga 679. Saat ini waktu yang tepat untuk Bapak Ibu beli Xpeng karena kita lagi ada spesial promo bunga 0%, flat rate sampai dengan 5 tahun atau cuti cicilan. Dibayar di awal 50% dan dibayar selanjutnya di bulan ke-12. Untuk Bapak Ibu yang mau test drive ataupun mau pemesanan Xpeng G6 Pro dan juga X9, bisa hubungi nomor off di 0823 117 2702
atau bisa ketemu langsung di Xpeng Cubic BSD. Ditunggu kedatangannya. Thank you. Tentunya sudah dilengkapi dengan fitur ADAS yang lengkap banget, termasuk adaptive cruise control dan segala macam. Nanti fiturnya gue taruh di layar karena itu banyak banget teman-teman ya. Di situ ada emblem X dan lampu DRL yang nyambung dari kiri ke kanan. Tentunya lampu headlampnya sudah LED semua. Sensornya banyak banget. Ada kamera yang menurut gua bukan 360 tapi kayak 540. Nah, bumper bawahnya ini khas banget. Seperti apa? Ya, seperti mobil kekinian ya. Tapi mobilnya kelihatan futuristik banget. Ini ada aksen-aksen warna silver gitu. Ini beneran bolong sih. Tambah ke depan, mobil ini menurut gue sangat futuristik banget ya. Kayaknya dia ngebaca untuk market Indonesia tuh cocok dengan desain-desain seperti ini ya. Baterainya itu sekitar 101 kW, tenaga sekitar 235, torsinya sekitar 450 Nm. Nggak heran 0 ke 100 cuma butuh 7,7 detik. Dan menariknya baterainya itu sudah support fast charging sampai dengan 317 kW DC-nya. Kencang banget kan? 10 ke 80% cuman sekitar 20 menit. Tapi yang menarik, gue mau ngomongin dimensi nih. Dimensinya sekitar 5,2. Tapi mobil ini cuma membutuhkan radius putar ya. Itu cuma 5,4 meter berkat rear wheel drive. Jadi ban belakangnya itu bisa muter sedikit. Tapi itu otomatis nggak bisa diatur ya. Itu ngebantu banget. Nih profil bannya 235 50 ring 20. Ini dibikin matchingnya silver hitam, cakram depan belakang sudah ada TPMS juga. Terus Mas Teguh ngapain? Gue bawa meteran buat ngasih lihat loh di sebelah sini ya ground clearance atau tepatnya sini tinggi itunya seberapa sih? 20 lebih. Jadi kalian juga lebih aman, tapi tenang aja teman-teman, ini juga sudah dilengkapi dengan air suspension. Jadi bisa diatur ketinggian. Itu menarik banget. Bahkan kemarin gue sempat kayak bandingin sama brand sebelah. Cuman mobil ini yang bisa nanjak tanpa mentok karena dia bisa dinaikin. Kameranya tuh banyak banget teman-teman ini. Di sini ada kamera satu juga, ada kamera juga gitu kan. Terus ini bentuknya tuh seamless kayak gini. Teman-teman perhatiin dari tampak samping ya. Mobil ini terlihat sangat futuristik banget, ada blind spot juga. Terus buka tutup bisa dari sini. Dan ini warnanya memang hitam sampai kayak gini, kacanya dibikin full sampai belakang kayak gini, jadi kelihatan sangat elegan gitu loh. Bisa ditutup dari sini juga. Tampilan tampak belakang ini sekilas tuh yang unik banget ya. Jadi mobil ini tuh terkesan kayak coupe gitu loh. Jadi nanti gua kasih lihat bagian dalamnya tuh lega banget ya. Ada lampunya memanjang dari kiri ke kanan. Terus ada emblem Xpeng. Ini kaca filmnya, nanti kalau teman-teman mau nanya bisa langsung sama Mas Rauf aja ya. Ini teman-teman perhatiin ya, ini 37 something. Saya coba naikin. Dia bakal otomatis naik pelan-pelan. Naik gak Dan? Hah? Naik kan? Tuh. Naik sedikit kan? Tuh, nggak kelihatan tapi dia naik. Jadi ini kepake buat apa? Buat teman-teman misalkan mau naruh barang di bagasi gitu ya. Ini bisa dinaik turunin dari sebelah sini aja. Terus ini bisa dipakai buat ngelipet. Kita pencet aja. Tuh. Lihat sekali. Tuh. Yang sebelah kanan saja. Nice. Nah, yang ini buat sebelah kirinya. Yang baris kedua itu dimajuin sama dia. Pintar banget, baru ini lipat sendiri. Nice. Tungguin aja. Praktis banget ya. Tapi warnanya memang kalau coklat gini jadi kelihatan lebih elegan. Ini bisa ngelipet cuma dengan satu kali sentuhan, tinggal pencet dan tahan. Nanti joknya otomatis bakal melipat otomatis. Teman-teman perhatiin, dia ngeliat ke depan dan nanti bakal otomatis rata. Tapi pastiin di sebelah sini nggak ada barang-barang ya. Tungguin. Depan lagi. Wah, rata lantai, kalian bisa rebahan di sebelah sini. Balikinnya gimana Mas? Balikinnya gampang, tinggal pencet dan tahan. Bukan pencet, ditarik ya, tarik dan tahan. Barengan. Nice. Dah, gitu doang. Oke, sekarang di kabinnya kayak apa? Kayak Starship ya, atau kayak kapal luar angkasa. Tentunya sudah electric seat, bahkan ada kursi pijatnya juga.
Di bagian sini nih kursi pijat. Driver, penumpang depan maupun passenger princess-nya di baris kedua tuh ada pijat-pijat juga. Kalian mau pilih melepaskan stres dan segala macam tuh ada semua. Terus tentunya ada banyak pengaturan serba tombol, cuman ya memang kalian harus adaptasi karena pengaturan mostly ada di touchscreen yang segede gaban ini. Tapi ini cukup responsif karena dia sudah pakai prosesor yang paling canggih. Kalau misalnya kalian butuh cahaya terang ini bisa dibuka, maupun ada panoramik baru bisa dibuka. Ya, posisi nyetirnya ini penting ya. Jadi buat teman-teman, meskipun sebenarnya kalau pakai mobil ini sih harusnya sih disupirin, tapi barangkali teman-teman pengen nyetir sendiri ya, bisa diatur senyaman mungkin. Tinggi saya 165, tapi ini cukup oke. Pilar A-nya kan memang gede banget. Tapi di situ masih ada kaca kecil dan sebenarnya dibikin mundur. Dan di sini teman-teman ya, speakernya ini Sopera. Nanti kita bakal tes juga. Ini semua serba soft touch. Masih ada tombol-tombol buka tutup di sini. Tuh kayak gini. Ini soft touch juga. Jadi semua serba luxury banget. Sun visor ada kaca dan lampu. Ini spion dalam, dia berfungsi sebagai kayak kamera belakang. Ada tempat kacamata, tahu banget ya dia. Ini masih ada tombol hazard, SOS. Terus ini sun visor juga ada. Di sini nggak tanggung-tanggung, wireless chargernya ada 2. Tempat cup holder, glove box. Ada kulkas, nanti kita spill di sebelah situ. Ini soft touch juga. Soft opening, ciri-ciri mobil mewah kayak gini. Tentunya ini juga sudah elektrik juga. Elektrik sampai pilar-pilar. Terus di sebelah sini teman-teman ya kelihatan lux juga di sini nih. Jadi ventilasi AC sini tuh bahannya metal-metal seperti ini. Dan untuk varian yang Pro ini belum ada yang parfum otomatis. Itu baru ada di tipe yang Pro Plus. Ini ada power outlet, port Type C dan USB. Sekarang saatnya tes speaker. Dia ada tombol mute-nya, sekaligus kalau kalian mau dengar suara di luar tuh seramai apa. Menurut gue ini cukup kedap. Ini layak lah disebut mobil luxury. Tahu nggak yang menarik apa? Jadi mobil ini punya fitur adaptive cruise controlnya tuh unik. Jadi ketika kalian lagi nyetir, terus kalian kan pakai adaptif tuh, kalian nyalain lampu sen kanan, dia mobil ini bakal belokin mobil itu sendiri ketika di depan ada halangan. Ini menarik banget. Terus saya mau kasih lihat, ini ada kamera tentunya 360 yang cukup. Tuh, dia ngikutin tuh, ya kan? Kalian bisa lihat tampilannya mau seperti apa tuh, kayak gini-gini tuh. Menarik banget. Terus kalian bisa lihat tuh kameranya dari berbagai sisi. Tapi ini cukup presisi pada saat tadi gue tes parkir. Dan di sini beberapa fitur tuh pengaturannya memang mostly ada di sini nih. Menunya kayak gini teman-teman. Ini ada pengaturan peta, bantuan SR waktu nyata. Tuh kayak gini, pencet lagi. Terus ada AC, Bluetooth, radio, telepon, ruang mindfulness, X combo, kamera, DVR. Jadi ini sudah ada rekaman kayak dashcam gitu, media lokal. Banyak banget teman-teman ya. Ada Apple TV, bisa nonton YouTube juga, Instagram, banyak banget. Nonton TikTok juga ada teman-teman ya. Tapi kita geser ke sini aja fitur pengaturan untuk safety-nya kendaraan. Ini ada TPMS. Tuh, ada informasi di sini semua. Jendela pintu geser ke kanan, port pengisian daya. Tuh ada di sini semua. Banyak banget ya. Lampu juga ada nih, ada di sini. Kalian mau setting auto, ketinggian juga bisa disetting. Mode lampu kota, pedang cahaya kelas ini pakai bahasa Indonesia ya ngomong-ngomong ya. Lampu jauh charging atau auto high beam ya. Ini ada lengkap di sini semua. Kursi juga bisa diatur penyesuaian. Mau dibikin kursi pijat juga ada. Drive-nya kalian bisa eco, standar, sport atau individu. Tuh, kalian juga bisa atur respon dayanya mau nyaman, standar atau sport. Power steeringnya mau dibikin nyaman, standar atau sport, termasuk pedal rem. Dan ini yang menarik, ketinggian suspensi paling tinggi. Ini mobil itu sebenarnya nanti bakal otomatis kayak naik gitu loh teman-teman. Ketinggiannya tuh. Paling tinggi 40 mili, paling rendah 30 mili. Jadi ini misalkan kalau ketemu jalan berlubang atau nanjak-nanjak gitu. Kekerasan suspensi kalian bisa atur comfort, nyaman atau standar. Regenerasi remnya kalian juga bisa atur juga. Di sini bantuan pengemudi, ada bantuan pengemudi tuh yang X-Pilot, suara, pengisian daya, pencitraan cerdas. Banyak banget ya teman-teman, mendingan harus cobain ini secara langsung. Dan yang paling penting AC-nya tentunya sudah tuh kalian bisa atur dual zone.
Setirnya dia tentunya tilt teleskopik dan dia minim tombol banget. Di sini tuh rata di bagian sini. Di sini ada tombol volume yang tinggal putar gini atau tombol mute. Ini buat AC-nya. Kalian mau seperti apa? Jadi dia masih ada dikasih tombol fisik ya. Sebelah kanan tuas transmisi, sebelah kiri untuk tuas wiper yang sudah otomatis. Dan di sini di balik ini ada meter cluster yang kecil memang, tapi dia cukup informatif. Sekarang kita kalau review doang tanggung ya Mas ya. Tanggung Mas. Kita test drive dulu, muter Langsung. sedikit. Berarti gini Mas, kalau misalkan in case di sini ada konsumen Bapak Ibu nonton video ini, dia pengen test drive, boleh Boleh banget. muter keluar. Boleh banget. Oke. Mau muter keluar juga. Jadi nggak beli kucing dalam karung ya. Iya. Ini kameranya dia tuh langsung otomatis nyala teman-teman. Saya kan kecil ya, kita kan imut nih ya. Tapi nyetirnya ini nggak tenggelam gitu loh. Setirnya enteng banget. Tapi saya seneng loh fitur yang bisa parkir sendiri tadi tuh. Itu benar-benar lurus banget ya. Iya, presisi gitu loh ya. Presisi ya. Nice, di setirnya enak. Gasnya tuh halus tapi dia kayak remnya tuh nggak terlalu ngagetin. Itu bisa diatur ya? Itu bisa diatur. Termasuk responsif, suspensinya. Betul. Oke. Ini PR ya buat teman-teman yang punya mobil sejenis kayak gini, MPV yang sliding door tuh adalah kerepotan untuk naik dan segala macam, termasuk baris ketiga ya. Pertama, kalau kalian pakai kebaya bisa pegangan di sini ya kan gitu. Terus ini ada tombol. Sekarang saya praktekin dulu, demoin. Ini pencet dan tahan, nanti dia bakal otomatis maju. Saya pencet dan tahan terus. Nah, ini maju ke depan, kita bisa masuk ke baris ketiga dengan mudah gitu kan. Nah, sekarang saya balikin lagi, pencet dan tahan, nanti dia bakal balik lagi. Nanti kita praktekin nanti. Kita bahas yang baris kedua dulu nih. Udah kayak gini, tinggal masuk deh. Terus yang bedain sama Pro Plus, kalau Pro Plus joknya lebih gede, ini nempel. Rapet banget gitu loh. Nah, kalau ini cocok buat teman-teman yang misalnya masih punya anak kecil yang pengen lebih mudah untuk masuk ke baris ketiga. Nah, di sini tuh banyak pengaturan tombol-tombolnya di sini tuh. Tuh. Sih banyak banget. Tuh, pengaturannya dari sini tuh. Dari sini semua. Saya nggak sabar nunjukin ini, dia ada kulkas. Nah, di sini ada pengaturan apa lagi ya? Ini ada pengaturan AC. Ini bisa auto. Tuh suhunya mau berapa? Di 19,5 misalkan ya, yang sebelah kiri mau 18,5 bisa. Terus di sini ini ada apa? Ini adalah kulkas teman-teman tuh. Begitu dipencet tuh bisa taruh kulkas. Jadi minuman tetap dingin. Ini dingin beneran loh. Tuh dingin beneran, ya kan? Coba kita cek kalau di tombol AC sini. Ini bisa minimum 0 derajat. Bisa dibikin plus juga sampai 20 derajat, atau ini penghangat nih. Kalau penghangat itu bisa sampai 50 biasanya sih guys. Tuh. Jadi bisa ngangetin, bisa dinginin juga kayak gitu. Kalau nggak dipakai bisa kalian matiin. Terus di sini kalau misalkan kalian mau makan atau mau kerja, ini bisa ada meja makan kiri dan kanan. Tuh. Menarik ya, tuh. Kayak gini jarak kepala cukup oke. Dan di sebelah sini nih ada tombol-tombol fisik ya. Misalkan ini buat buka tutup dari sebelah sini. Tuh. Ini bisa buka tutup sini juga. Tutup juga untuk sunsetnya. Dan ini buat pencet TV-nya. Tuh. Harus pakai perasaan. Terus ada TV. Ini gede banget. Jadi mungkin kalian kalau lagi macet itu biar nggak bosen bisa sambil nonton TV. Tuh bisa nonton YouTube, Spotify, Disney semuanya dari sini. Menarik banget. Harus pakai perasaan kayaknya. Nah sekarang saya mau praktekin lagi. Misalnya kalau masuk dari sini kan ya gampang ya. Sekarang coba masuk dari luar. Contoh ceritanya. Tinggal pencet dan tahan. Nice. Dia bakal ke depan. Habis mentok, kita duduk di baris ketiga yang menurut saya, buset ini cukup lega banget. Kalau orangnya segede saya ini bisa muat sampai 3 orang. Terus berasa mewah banget karena ambience light-nya sampai di sebelah sini juga. Ada tempat cup holder. Terus di sini ada port Type C, di situ juga ada Type C, ini juga ada Type C juga. Ada ambience light sampai sebelah sini juga. Ada safety belt tentunya.
Terus di sini ada hook, ada airbag juga. Lampunya sudah LED juga, mewah banget. Sekarang kita pencet di sebelah sini. Tuh. Elektrik. Semuanya elektrik sampai depan belakang. Wah, ini paling rebahan, guys. Wah, paling rebahan. Terus di sebelah situ ada blower AC juga ya, menarik banget. Jadi menurut kalian worth it gak mobil ini? Nggak sampai 1,2 M kalian bisa dapat mobil semewah ini. Oh, kepencet guys. Kalau buat misalkan mau maju mundur misalkan ya, ini dibalikin nih tuh. Kalau misalkan kalian duduk di baris ketiga, nggak pengen lewat dari situ, bisa dari sini. Di sini ada tombol juga. Even duduk baris kedua, kalian juga harus pasang safety belt, dan enaknya safety belt ini tuh nempel di sini. Jadi ketika kalian ngatur-ngatur atau misalnya kalian rebahan, lebih safety. Sekarang udah bisa jalan, Mas. Sekarang ngerasain duduk baris kedua nyaman apa enggak. Karena kemarin ada yang minta nih, duduk baris kedua dong Maris, review enak apa enggak. Kita jalan, Mas. Iya, ini lega banget loh. Ini kalau sambil pijat juga bisa. Baris kedua ada alat pijatnya, Mas ya? Ada pijatnya. Ada pijatnya, ada penghangat, pendingin juga ada ya? Lengkap banget ya? Oke, duduk baris kedua, ini nyaman. Nyaman sih, Mas, baris keduanya enak sih, Mas. Ya. Kursi pijatnya udah dicoba ya, Mas ya? Ini lagi nyoba ini, pijatnya ini. Intensitasnya bisa diatur, juga ada mode-mode pijatnya Om Teguh. Oke. Asik sih. Ini posisi normal, scan saya duduk baris ketiga. Jadi enaknya kalau tipe Pro ini kondisinya tuh bisa langsung pindah kayak gitu. Even duduk baris ketiga, kalian jangan lupa pasang safety belt, teman-teman. Dah bisa jalan lagi, Mas. Ini masih nyaman, masih ada lampu juga, ambient light juga ada. Ini berasa lega. Ini kalau misalkan orangnya segede saya, Mas, ini berarti bisa duduk 3 orang. Oke, berarti 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 7 orang bisa masuk ke sini. Ada tempat cup holder juga, AC-nya juga ada dari sebelah atas ini juga. Jadi duduk baris pertama, kedua, ketiga nyaman-nyamannya sama. Nah, sekarang kita bakal ngobrol sama salesnya. Dengan Mas siapa nih, Mas? Dengan Rauf, Om Teguh. Kita ini ada di mana, Mas? Di Xpeng Cubic BSD, Mall Cubic BSD tentunya. Mas, kasih alasan kenapa Bapak Ibu yang nonton video ini ambilnya Xpeng X9 yang Pro bukan yang Plus. Karena kalau misalnya Bapak Ibu pengen cepat-cepat lagi keadaan hujan, itu dengan Xpeng Pro itu lebih simpel buat ke belakangnya. Yang kedua, kalau masih punya anak kecil, itu buat bolak-balik lebih mudah. Gitu. Karena beda harganya berapa? Di 40 juta Om Teguh beda. Nah, sekarang kasih alasan kenapa harus ambil Xpeng X9 terus sama Mas Rauf. Karena untuk Xpeng X9 ini adalah mobil yang paling unggul fiturnya di kelasnya. Yang kedua, kenapa harus ambil di Rauf? Karena aku kebetulan sudah berkecimpung di otomotif selama 5 tahun. Oh, lumayan lama, Mas Teguh. Nah, ada pesan nggak, Mas, buat teman-teman atau Bapak Ibu yang nonton video ini? Kalau misalkan mau cari mobil Xpeng tuh harus gimana gitu? Ya, kalau misal kalian pengen cari Xpeng, kalian bisa hubungi nomor Rauf di 0823 117 2702. Nanti tinggal chat aja atau telepon langsung bisa. Nanti Rauf langsung respon kalian semua. Yes, jadi buat Bapak Ibu pesan saya cuma satu, kalau misalkan lihat mobil itu enakan langsung lihat langsung, test drive, cobain, nanti bisa langsung kontak sama Mas Rauf, bisa langsung datang ke Xpeng yang di Cubic BSD. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, jangan lupa follow Instagram kami berdua. Bye-bye.